Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk materi transformasi. Namun sebelumnya kita awali dengan doa dengan membaca basmalah. Mari kita antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi, pada bab 4 ini materi transformasi nanti dijabarkan dalam 4 ya. Yang pertama adalah pencerminan atau refleksi, kemudian translasi, kemudian rotasi, dan dilatasi. Yang pertama kita bicarakan adalah pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan di sini dijelaskan bahwa adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, di sini refleksi adalah pencerminan. Tentunya kalian tidak asing dengan namanya cermin yang biasa kalian gunakan sehari-hari untuk bercermin. Sehingga bayangan kalian adalah sama dengan kalian sendiri, sehingga bentuk dan bayangan, bentuk maupun ukuran benda asal dengan bayangan adalah sama. Anak-anak yang saya sayangi, coba kalian perhatikan di sini ada segitiga ABC di sini yang dicerminkan terhadap garis vertikal, sehingga bayangan di sini kalau kita cerminkan satu-satu titiknya, titik A di sini bayangannya adalah aksen di sini, sehingga jarak benda asal dengan cermin dan cermin terhadap bayangan adalah sama, sehingga bentuk juga sama. B dicerminkan dengan cermin ini, garis ini bayangan adalah B aksen, demikian juga C adalah C aksen ini, sehingga bayangan segitiga ABC ini adalah A aksen, B aksen, dan C aksen, sehingga bentuknya sama, hanya aja posisinya yang berubah. Seperti halnya kalian, kalau kalian bercermin mestinya tangan kanan Anda menjadi tangan kiri dan tangan kiri Anda menjadi tangan kanan. Nah, itu tentang pencerminan. Kemudian yang berikutnya, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah sebagai berikut. I1, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk aslinya. Ini tadi saya katakan di atas bahwa bayangannya adalah sama dengan bentuk aslinya. Kemudian yang I2, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke benda. Bayangan cermin ini sama jaraknya dari cermin ke benda aslinya, ini akan sama. Kemudian I3, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya tadi. Seperti kalian kalau bercermin mestinya bayangan kalian menghadap kalian sendiri, ya, tidak mungkin membelakangi kalian. Nah, itu cermin. Kemudian kita terapkan pencerminan ini pada sumbu koordinat atau bidang koordinat. Yang pertama, kita mencerminkan suatu titik ya, dengan sumbu X dan sumbu Y. Ada titik A di sini, ini saya angkat. Ada titik A di sini 4,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X adalah ini sebagai cermin, maka bayangan titik A adalah A aksen ada di bawah ini, ditarik garis, sehingga titik A aksen ini adalah 4,-2. Kalau titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah di sini kita tandai dengan A aksen 2, karena A aksen 1 sudah kita gunakan di sini. Maka titik ini bayangan A oleh sumbu Y, dicerminkan oleh sumbu Y, maka akan menjadi -4,2. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini 4,2, kalau pencerminan terhadap sumbu X menjadi 4,-2, 4-nya yang tetap. Nah, kalau ini terhadap sumbu Y dari 4,2 menjadi -4,2, tetap angkanya, hanya ini asalnya positif menjadi negatif. Ini kalau asalnya ini yang sumbu X berarti X-nya tetap positif, yang berubah tanda Y jadi -2. Nah,
dari sini nanti dari gambar di atas dicerminkan 4,2 ini sudah dijawab di sini. Secara umum nanti pencerminan ini kalau seandainya titik ini A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A, min B maksudnya. Kalau ini titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah min A, B. Secara umum nanti seperti itu. Jadi nanti seperti itu. Nah, sehingga di sini dibaliknya pencerminan terhadap kesimpulan kita kalau titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah B aksen ini A, min B. Sumbu X tadi di atas ke sini ya. Atas ini jadi A-nya tetap, yang berubah tanda yang B. Jika titik PA, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen, berarti min A, B. Secara umum nanti, kalau nanti ada titik, misalkan di sini saya ambil buku dulu ya, ada titik, misalkan titik 5,2 adalah ini titik B, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, X-nya yang tetap berarti B aksennya 5, min 2. Kalau ada titik C misalkan min 7,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya C aksen adalah min 7, min 3. Nah, karena tadi apa? Kalau ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, ini akan menjadi aksen A, min B. Jadi seperti ini. Kalau ada titik D misalkan min 7 katakan 7, min 5 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti di aksen ya 7,5 min 5 nanti seperti itu. Nah, demikian juga untuk B 5,2 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi B aksen adalah min 5,2 karena min A, B dan seterusnya. Secara umum nanti kita bisa mengatakan seperti itu. Itu kesimpulan dari pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gimana anak-anak? Kira-kira tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Terus kemudian berikutnya untuk pencerminan terhadap titik pangkal koordinat. Ini sekalian saja, nanti yang kedua titik pangkal koordinat titik 0,0. Nah, ini kalau dicerminkan A 3,4 dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat menjadi ini A aksen, jadi di sini. Nah, kalau sini ternyata min 3, min 4. Nah, ini kalau titik B di sini min 2,4 dicerminkan terhadap titik pangkal, bayangannya di sini. Oh, di sini berarti min 2, min 4. Secara umum kalau ini A, B berarti min A, min B ya ini. Nah, simpulannya di sini. Simpulannya di sini. Ini secara umum adalah min A, min B itu pencerminan terhadap titik pangkal koordinat. Saya rasa itu dulu untuk yang pencerminan. Nanti yang ketiga, yang keempat terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X, Y sama dengan min X, terhadap garis X sama dengan H, Y sama dengan K. Nanti kita berikutnya biar secara sedikit secara singkat kita sampaikan. Nanti latihannya kita dikerjakan ya, dikerjakan. Kalau nanti kalian sudah bisa membaca tanpa penjelasan, syukur nanti, karena ini hanya membatasi ya. Kita batasi rekamannya ya. Saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Mari kita antarkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.